Bertobat adalah jalan satu-satunya orang menyiapkan diri menyambut kedatangan Allah dalam rupa manusia. Mungkin mustahil itu dikatakan, tapi demikianlah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan juga hari ini seruan dari Yohanes supaya orang bertobat dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudara yang terkasih, untuk menyambut kedatangan Mesias ini perlunya menyiapkan hati, bukan yang fisik atau jasmani. Karena itu, apakah manusia pada zaman kita ini benar-benar mengharapkan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah orang zaman sekarang masih bisa melihat bahwa Tuhan akan datang untuk mengadili umatnya? Pertanyaan-pertanyaan ini kiranya perlu diajukan sebelum kita mendalami arti tentang kedatangan Tuhan. Kita harus memperdalam Injil bagi diri kita sendiri. Pertanyaan ini biasanya tidak dijawab secara lebih mendasar. Kita lebih menyiapkan perubahan fisik jasmani. Tapi pertobatan rohani hanya ada di dalam firman Tuhan, terutama di dalam Injil, kabar baik itu sendiri. Saudara-saudara, kita seringkali hanya menggandengkan dengan perayaan Natal, sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang jasmani. Ya, memang itu perlu, tetapi kita kerap kurang melihatnya dalam lingkup yang lebih luas. Hari Minggu yang lalu kita melihat kedatangan Tuhan pada akhir zaman, pada Minggu Advent yang pertama, di mana hidup kita harus diarahkan kepada misteri ini. Apakah kita perlu meneruskan renungan tentang misteri tersebut, ataukah kita harus melihat hal lain yang khusus berhubungan dengan situasi zaman kita hidup sekarang? Memang kita bisa berbicara tentang pertobatan dan memanggil umat untuk bertobat. Tetapi saya khawatir seruan ini akan tinggal seruan yang umum dan terbatas pada persiapan perayaan Natal. Natal selesai, pertobatannya ya habis. Atau boleh dikatakan pertobatannya kumat. Karena tobat kita lebih suka tobat tomat. Maka jangan suka makan tomat. Nanti pertobatannya tomat, artinya apa? Ya hanya waktu itu saja, setelah itu selesai. Ya, tidak ada kelanjutan untuk terus-menerus. Pertobatan rohani yang sejati seperti dikatakan dalam bacaan kedua, hendaklah kamu hidup suci, hidup kudus. Bahasa rohaninya hidup di dalam roh dan kebenaran, supaya ketika Kristus datang, kita telah menyiapkan diri. Saudara-saudara, saya tidak menyangkal bahwa hal itu baik
bertobat secara jasmani itu. Tetapi wawasannya masih terlalu sempit. Saya kerap merasakan kesulitan untuk mewartakan Injil ini justru karena hal tersebut. Adakah suatu teologi tentang persiapan kedatangan Tuhan yang tidak berhenti pada kedatangan liturgis yang lebih berdimensi ritual? Ya. Kita kan biasa, nanti aja waktu mau Natal, nanti aja kita bertobatnya waktu mau Paskah, kan gitu. Padahal pertobatan berlaku sehari-hari. Karena apa? Lah kita ini buat dosa ya sehari-hari ya, setiap waktu ya. Emang Anda buat dosa di waktu-waktu tertentu? Saya kok enggak pernah lihat orang buat dosa itu di waktu-waktu tertentu. Enggak peduli mau masa apa, kita buat dosa dan terus bertumpuk. Sampai Rasul Paulus mengatakan, kalau umpama dosa itu diumpamakan utang kita itu sak gunung. Karena tiap hari dosa yang satu melahirkan dosa yang lain. Numpuk. Kalau sudah numpuk kan susah toh bayarnya. Siapa yang mau bayar? Kalau numpuk sak gunung. Siapa yang mau bayar? Emang bisa bayar kalau utangnya sudah numpuk. Bapak Ibu di sini pernah ngutang? Akeh romo ngono mesti. Semakin banyak semakin enggak bisa bayar. Bebannya terlalu berat ya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis tahu membaca situasi zamannya dan berteologi memanggil umat untuk melakukan pertobatan. Tentu yang dimaksud adalah pertobatan rohani. Kita juga harus tahu membaca situasi zaman kita dan menyadarkan diri kita bahwa kita perlu mempersiapkan kedatangan Tuhan di tempat kita. Akan tetapi kita harus punya alasan untuk itu. Saya mengemukakan hal ini sebagai suatu tantangan bagi masing-masing pribadi. Maka apabila kita berani menghadapi tantangan itu sebagai suatu kegiatan beriman, Roh Kudus akan menolong kita. Karena Dia diberikan Yesus sebagai Roh penolong yang lain. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ini harus kita lihat sebagai tantangan sebab setiap zaman membutuhkan teologinya sendiri-sendiri. Jika kita tidak berteologi secara cukup profetis, maka kita tidak pernah merasakan bahwa sekarang kita betul-betul perlu mempersiapkan jalan Tuhan. Masa Advent hanya akan menjadi suatu kegiatan ritual dalam peredaran tahun. Karena itu saudara-saudara, dalam pertobatan rohani ini kita membutuhkan beberapa hal yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah, yang artinya menurut permenungan saya, satu, berani pertama-tama meninggalkan kenikmatan dosa. Karena dosa itu nikmat. Kalau dosa tidak nikmat, orang tidak akan melakukannya. Ngambil uang yang bukan haknya itu nikmat apa enggak? Ayo, nek tidak nikmat, negara kita tidak akan banyak koruptor. Karena tahu nikmat, maka kita akan terus menikmati. Anda kalau makan makanan yang enak, nikmat enggak? Nikmat. Nikmat atau tidak? Nikmat, makanya mangan terus.
Sampai lemu koyo aku ini ki. Ini ya perlu ini dipertobatkan ya. Iya karena makan itu nikmat loh. Enggak ada makan enggak yang enak itu tidak nikmat. Nikmat maka dicari terus meskipun tempatnya jauh di sana di lorok tekan kono pengen menikmati makanan itu. Dan apa akibatnya? Ya, akibatnya akan merugikan diri sendiri. Karena itu dengan meninggalkan kenikmatan dosa, orang harus sadar bahwa kerugiannya lebih besar. Engko nek loro ngentekno dhuwit luweh akeh. Makanya dikurangi yang nikmat-nikmat itu. Tidur itu nikmat ndak? Nah, makanya wong turu wae. Karena nikmat, coba enggak nikmat, pasti enggak tidur orang itu. Ya karena nikmat ya tidur. Nah, sekarang saya tanya, berdoa atau ke gereja nikmat apa enggak? Enggak pasti. Makanya enggak berdoa. Malas kita ke gereja karena enggak nikmat. Podo ae. Orang enggak suka datang ya. Karena itu diingatkan pertama untuk berani meninggalkan kenikmatan. Yang kedua, Anda perlu waspada akan cara kerja dosa yang sangat halus, tersamar, dan licin, bahkan licik. Tahu cara kerjanya dosa? Gak tahu kan? Makanya selalu jatuh di dalam dosa. Karena tidak tahu cara kerjanya. Kalau Anda tahu pasti Anda akan waspada. Cara kerja dosa itu pasti pertama menawarkan kenikmatan. Duwe bojo siji mbek loro nikmat ndi? Bingung saiki. Siji mbek loro nikmat ndi? Yang bener. Siji loro nikmat, ya. Makanya orang tidak tahan hidup dengan satu istri, satu suami. Meskipun tidak dijadikan istri lah. Entah itu namanya apalah, cem-ceman, apa-apa kaya panganan ae kok jamu ae. Ya, cem-ceman, lalu apa itu wheel atau pel gitu. Ya, apapun namanya, ya, tapi engkau ingin lebih dari satu. Kok gak mblenger ngono lho. Aku siji gak duwe kok. Iya loh, apalagi dua itu wis dikek sita wis cukup sajane. Mau cari apa lagi kita itu? Makanya kalau sudah pengen punya dua gitu, elengo pastor-pastor. Iku pastor siji gak duwe kok. Ora ketang diempet terus ae. Padha ae iku padha ya. Artinya bahwa apa? Kita lebih suka menikmati karena tidak tahu cara kerja dosa yang begitu halus, tersamar, kita tidak merasa bahwa kita masuk dalam perangkap dosa. Dan itu pertama-tama pasti tidak langsung dosa itu. Datang dulu godaan. Ya. Ada orang datang, pastor, saya ini sudah punya suami. Terus ada orang yang suka, lah kamu piye? Mbok ladeni ora? Iya cuma hanya WA-WA-an. Iku pertama-tama. Ya nanti lama-lama pengen ketemu. Pastilah. Romo kok tahu dhisik aku yang ngono. Katene apa? Pacaran mosok kate langsung gak mungkin lah. Kenalan dulu. Lalu dulu masih belum WA sih. Dulu masih apa? SMS ya. Lalu kemudian lama-lama, ayo ketemu yuk. Nah, setelah ketemu apa?
Selanjutnya terserah Anda. Ya kayak apa itu iklan Rexona aja ya. Rexona kan begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya bukan terserah, ancur nih tutup no. Hanya nggak ada itu slogan apa itu namanya apa itu selingkuh itu katanya slogannya itu apa selingan indah rumah tangga utuh ambiar-ambiar nek gak percaya praktekno. Udahlah Anda mulai selingkuh ambiar-ambiar gak ada selingkuh itu selingan indah rumah tangga utuh. Dari mana? Gak ada. Saya tidak pernah menjumpai orang yang punya selingkuhan rumah tangga ini utuh. Tinggal tunggu waktu ya. Karena itu Anda harus hati-hati dengan cara kerja dosa. Dan Anda harus tegas dengan dosa. Kata Yesus, kalau ya, ya, tidak, tidak. Tapi kita itu sukanya kompromistis. Gak berani kita. Ya. Eman Romo, wis kenal suwe Romo. Ya nek wis kenal suwe katene opo. Ya, apalagi orang sudah berkeluarga, punya istri anak. Anda harus dikejar, tapi dikejar-kejar terus Romo. Ya larilah. Lah kue dikejar malah lari mendekat, doa ya tidak ada artinya. Maka sekali lagi yang kedua, waspada akan cara kerja dosa. Sangat halus, tersamar dan licin. Yang ketiga perlu diingat, perlu meningkatkan daya tahan rohani diri kita terhadap dosa. Sebab dosa yang lama mudah sekali kambuh. Maka perlu menghapus memori dosa kita dengan sakramen tobat. Sakramen tobat itu nikmat enggak? Katanya sakramen tobat itu nikmat enggak? Enggak. Karena apa? Umat tidak banyak yang datang. Setahun 2 kali dosane sak gunung. Padahal sakramen tobat dibuka apakah pada waktu mau Natal dan Paskah? Tidak, setiap hari. Itu loh pintu sakramen dibuka terus. Tapi orang enek sing teko. Mau apa kalau sudah enggak datang? Berarti kan itu tidak nikmat. Kalau nikmat pasti Anda akan datang. Pasti itu. Tapi tidak terjadi di dalam hidup kita. Karena itu bagaimana kita mau mewartakan Kristus, Sang Mesias yang akan datang? Apa yang perlu dipersiapkan? Saudara-saudari, permenungan ini saya tutup dengan satu contoh yang bisa kita lakukan dalam membangun pertobatan relasi dengan Allah supaya dipulihkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, menurut saudara, saya ini sudah tua atau masih muda? Menurut saudara, dari mana Anda bisa mengatakan saya masih muda? Semangat iso tak gawe. Ya, dari mana? Anda dikatakan tua atau muda dari mana? Usianya? No, bagi saya enggak. Ya, tidak. Saya 18 tahun yang lalu di sini masih muda. Sekarang tidak sadar sudah kepala 57. Wis tuwek boro. Belum. Kok kalau lihat penampilan itu bisa dipermak, dikei ngene iki lho apa jenenge. Ditutul-tutuli kene iki lho. Engko rak dadi ketok wajahe glowing gitu ya. Bersinar-sinar. Ndak. Ciri orang tua maka saya sadari. Aku sadar gak sadar iki krasa tuwek.
Bukan karena wajahnya. Kalau wajah mungkin masih dilihat, nek kerut-kerut rek, romo rek. Tapi menurut saya sudah mulai tua. Boleh dikatakan tua. Dari mana Romo? Satu yang paling saya sadari sekarang saya ini sudah merasa tua. Saya dalam tempo seminggu atau 2 minggu lah. Saya itu taruh apa saja lupa. Loh. Bukan barang-barang yang sepele loh. Barang-barang yang fatal. Misalnya satu contoh. Mobil bagi pastor itu fatal. Karena kemana-mana dia harus, ya bisa pakai sepeda motor ya. Tapi masuk kemana-mana. Jalan ya lebih lama nanti. Saya kunci di dalamnya ada STNK-nya. Ketika mau dimintai pelayanan misa, saya mau berangkat. Loh, padahal baru tadi malam datang. Ini kunci mobil saya cari di mana, ndak ketemu. Padahal malam baru pulang. Aduh, akhirnya naik sepeda motor. Karena belum hujan seperti ini. Lupa sudah saya biarkan. Ternyata ditemukan orang. Dan dia datang. Mas, ketemunya di mana kuncinya? Di tempat sampah Romo. Lu tak buak, bayangno. Ya gendeng iki. Kunci lo dibuak itu ya opo. Tapi ini lebih ngeri lagi Monsinyur yang sekarang ini. Monsinyur Agustinus Didi ini. Dia kalau setir pasti sambil merokok. Suatu saat dia lagi merokok, ada bunyi handphone diambil. Setelah selesai jalan terus dibuang handphonenya, dikira rokok. Terus dia, tadi aku sudah sampai agak jauh. Ini di mana ini? Ternyata dibuang handphonenya, dikira rokok. Waktu saat dia misa, yang harus diangkat itu piala, tapi mic-nya diangkat loh. Saya tidak menjelek-jelekan lo ya, enggak. Dia cerita sendiri kok ya. Nah, ini sudah gejala tua ini ya. Tua saya juga tua ya. 2 minggu kemudian apa yang terjadi ya? KTP saya dan SIM ya. Juga saya cek, kok enggak ada. Saya sampai enggak berani naik mobil karena takut kalau nanti ada apa-apa, waduh enggak bawa STNK sama KTP saya, STNK saya sama ini SIM saya. Enggak ada. Saya cari seminggu enggak ketemu. Sudahlah ya. Saya biarkan. Nah ternyata ketemunya apa? Di bawah kursi. Loh. Apa ini? Sudah lupa taruh. Ya. Seminggu kemudian ya. Ini gejala tua menurut saya ini. Ya. Aneh. Pulang kemarin pilkada itu loh. Saya kan penduduk di rumah saya di kampung di Blora. Saya dikasih tahu adik saya, Mas ada pilihan bupati pulang. Ya sudah saya usahakan pulang ke rumah. Langsung habis coblos saya pulang. Mau masuk kamar, nggak bisa karena apa? Kuncinya kamar saya cari nggak ada. Baru seminggu. Ternyata saya ditelepon adik saya. Mas kamu ada kunci? Iya mesti ketinggalan. Masa kunci saya ketinggalan di meja di rumah saya sana. Bayangkan. Yang terakhir seminggu lalu saya diminta memberkati
teman saya punya mantu, saya disuruh berkati ya. Habis misa saya ada baptis bayi, setelah itu langsung datang ke Kepanjen karena dia menikah di Kepanjen. Sudah sampai sana jam 12 kurang 10. Udah bisa manten seperti biasa. Baru foto-foto saya lihat ke bawah. Kok tahu apa yang terjadi? Sepatu yang saya pakai itu sisian. Bayangkan dah. Lah saya bingung sampai saya itu foto itu apa jubah saya tak lorot supaya orang yang lihat. Bayangkan dah, gak fatal itu dah. Sampai saya foto cepet-cepet supaya gak kesuwen. Nek kesuwen aku didelok lho Romo sepatune sisian. Ciloko aku nanti. Itu lupa segalanya ini bagaimana? Orang lu Romo kok masih awet muda. Saya batin awet muda mbahmu itu ya. Dosa apa-apa lola lali itu. Saudara-saudara yang terakhir. Akhirnya saya belajar. Suatu saat saya baca saya dikirimi teman dari Eropa, dia tinggal di Eropa. Ada seorang nenek lansia usia sudah 100 tahun. Itu sudah usia yang dikatakan cukup tua. Tapi karena 100 tahun zaman sekarang kan paling 70, 65 itu sudah husdet ya. Ini 100 sampai ada seorang jurnalis datang, apa ini resepnya? Ya. Dia datang ke rumah orang tua itu dan ditanya, namanya Oma siapa? Apa jawabnya Oma itu? Saya enggak ingat. Lah, Oma kok bisa sampai umur sekian 100 ini luar biasa loh. Yang dimakan apa saja, saya enggak ingat. Bayangkan. Loh, suaminya masih ada atau tidak ada? Saya juga enggak ingat. Loh, berarti iki wis tuwek tenanan iki. Saya tuweknya belum tenanan ya. Lalu ditanya, terus tinggal di rumah ini di mana alamat rumahnya? Saya ndak ingat. Loh, semua ndak ingat. Anaknya berapa, Oma? Apalagi anak. Wah, saya ndak ingat. Loh, semua ndak ingat. Terus ditanya terakhir, lalu yang diingat apa? Semua ndak ingat. Satu yang saya ingat, saya nanti kalau mati, saya akan dijemput oleh Tuhanku Yesus Kristus. Aku itu tidak pernah lupa. Saya belajar dari orang tua ini. Wes liyo-liyone gak eling gak popo. Umat Karang bilang gak eling gak paten. Yang penting aku tetap eling Yesus dan itu berarti saya harus ada bersama dia. Karena itu kalau saya disuruh misa, tidak pernah lupa. Sudah cukup bagi saya. Wes boleh Tuhan, aku lupa semuanya. Tapi satu itu, aku tidak boleh lupa. Itu berarti kita merindukan dia. Seperti si nenek tua itu. Rindu akan kedatangan Sang Penyelamat. Masa Advent? Anda punya kerinduan seperti itu? Malu kan? Dia berani tinggalkan, lupa semuanya. Tapi satu itu dia tidak lupa. Mari kita mohon di masa Advent ini agar kita mempunyai semangat pengharapan akan kedatangan Dia yang kita nantikan, Dia yang kita rindukan, supaya ketika Dia datang, kita telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan, Allah dan Juru Selamat kita. Amin.